Masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Pemerintahan Hindia Belanda dimulai dengan bubarnya VOC, di mana terjadi masa transisi, yaitu Inggris masuk ke wilayah Indonesia. Jadi Inggris mendapati kekuasaannya di Indonesia di bawah pemerintahan Daendels melalui namanya kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda atau VOC kepada Inggris. Jadi di masa Thomas Stamford Raffles, yaitu gubernur jenderal dari Inggris di Indonesia, kebijakan-kebijakan yang dilakukannya yaitu menetapkan sistem sewa tanah atau land loan, memperkenalkan sistem perekonomian uang dalam membayar pajak, menghapus monopoli rodi dan penyerahan wajib hasil bumi, pemberlakuan kewajiban pajak per kepala atau individu. Setiap desa dijadikan bagian dari administrasi pemerintahan jajahan sehingga setiap desa harus dikembangkan perekonomiannya. Kebijakan politik jalan tengah yang dijalankan oleh Komisaris Jenderal mengalami kegagalan. Jadi pemerintahan diambil alih oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Baron van der Capellen. Kebijakannya meliputi yang pertama sistem residen tetap dipertahankan, yang kedua sistem pengadilan dihapuskan, yang ketiga bupati dikembalikan sebagai penguasa feodal, yang keempat kedudukan desa dipertahankan sebagai penguasanya dimanfaatkan pemungut pajak dan hasil bumi, dan yang terakhir memberikan peluang kepada pengusaha asing untuk menanamkan modalnya. Kosongan keuangan kas negara induk Belanda yang disebabkan oleh perlawanan daerah seperti perlawanan Pangeran Diponegoro dan perang dengan Belgia menyebabkan kekosongan kas dalam keuangan pemerintahan Belanda. Hal ini menyebabkan Van den Bosch yang selaku Gubernur Jenderal membuat namanya sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Sistem tanam paksa ini pertama kali diperkenalkan di Jawa, lalu dikembangkan di daerah-daerah di luar Jawa. Paksa yang dilakukan oleh Van den Bosch menimbulkan akibat bagi kedua negara. Yang pertama bagi Indonesia, yaitu sawah ladang menjadi terbengkalai yang menyebabkan rakyat menjadi miskin. Yang kedua, beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung resiko apabila gagal panen. Yang ketiga, banyak rakyat yang menderita akibat penyakit jiwa karena gila, yaitu akibat panen gagal. Keempat, timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di masa sehingga mereka kematian meningkat drastis. Bagi Belanda memiliki keunggulan yang sangat positif. Yang pertama, keuntungan dan kemakmuran bagi rakyat Belanda. Yang kedua, hutang-hutang Belanda terlunasi. Yang ketiga, penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja. Yang keempat, kas negeri Belanda yang semula kosong dapat terpenuhi bahkan surplus. Dan yang terakhir, Amsterdam sebagai ibu kota negara Belanda berhasil dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia. Masa pemerintahan Van den Bosch yang membuat sistem tanam paksa menimbulkan banyak kritikan. Jadi ada kritikan yang muncul dari buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar yang terbit tahun 1860, di mana Multatuli adalah nama samaran dari Edward de Wesdekker. Buku ini menceritakan pelaksanaan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Hal ini menimbulkan kelompok di parlemen Belanda terbagi dua, yaitu kelompok liberal dan kelompok konservatif. Jadi kelompok liberal memenangkan parlemen masa itu sehingga kelompok liberal menginginkan campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dikurangi, serta memberi kebebasan bagi pengusaha swasta untuk lebih berperan. Hal inilah yang menimbulkan nantinya pelaksanaan sistem ekonomi liberal atau politik pintu terbuka. Munculnya investasi asing di Indonesia menyebabkan Parlemen Belanda mengeluarkan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Tujuan undang-undang tersebut yang pertama melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa pemodal asing. Yang kedua, memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia terutama menjadi buruh perkebunan. Adapun isi Undang-Undang Agraria tahun 1870 yaitu
Yang pertama, Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah milik pemerintah. Tanah itu dapat disewakan paling lama 75 tahun. Yang kedua, tanah milik pemerintah antara lain hutan yang belum dibuka, tanah yang berada di luar wilayah milik desa dan penghuninya, dan tanah milik adat. Yang ketiga, tanah milik penduduk antara lain semua sawah, ladang, dan sejenisnya yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah semacam ini boleh disewa oleh pengusaha swasta selama 5 tahun. Dampak negatif yang terdapat pada sistem ekonomi liberal terhadap bangsa Indonesia menimbulkan datangnya kritik dari kelompok humanis yang menganggap eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di tanah jajahan telah melampaui batas. Kelompok humanis di negeri Belanda mengusulkan agar Belanda seharusnya berterima kasih kepada penduduk tanah jajahan yang telah bertahun-tahun memberikan sumber dayanya kepada negeri induk Belanda. Jadi adalah latar belakang terbentuknya politik etis ini atau politik balas budi. Yang pertama, adanya pelaksanaan sistem tanam paksa yang mendatangkan keuntungan berlimpah bagi pihak Belanda dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, rakyat kehilangan hak miliknya yang utama yaitu tanah, bahkan rakyat terdesak. Yang ketiga, adanya kritik dari kaum intelektual tadi atau kaum-kaum etis terhadap praktik liberal kolonial. Yang keempat, upaya pemerintah Belanda untuk memperkuat pertahanan negeri jajahan yang dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat jajahan. Dan yang terakhir, eksploitasi tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberalnya yang tidak mengubah nasib rakyat pribumi. Sedangkan kaum kapitalis Belanda semakin memperoleh keuntungan yang sangat besar. Yang dilancarkan oleh kelompok humanis mendapatkan titik terang di bawah gerakan Van den Venter yang terkenal dengan Trias Politica, yaitu tujuan isi politik etisnya yang pertama tentang edukasi, menyelenggarakan pendidikan atau membangun sekolah-sekolah di negeri jajahan untuk mencerdaskan rakyat. Yang kedua, irigasi, yaitu membangun sarana dan jaringan pengairan sehingga persawahan rakyat menjadi lebih maju dan lebih luas penyebarannya. Dan yang ketiga, transmigrasi atau imigrasi, yaitu mengorganisasi perpindahan penduduk sehingga penduduk-penduduk di Jawa dapat dipindahkan di Sumatera, Kalimantan sehingga terciptanya perluasan penduduk. Teori mengenai politik etis ternyata tidak seindah teorinya ketika dijalankan di lapangan. Jadi terdapat penyimpangan politik etis. Yang pertama, irigasi, di mana hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Yang kedua, edukasi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah yang ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Jadi pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu pengajaran sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharga. Dan di sekolah kelas 2 ditujukan kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya. Yang ketiga, masalah migrasi atau transmigrasi, di mana keluar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan Belanda. Hal ini karena adanya permintaan besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya Delhi, Suriname yang berada di Amerika dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri.